tidak ada yang boleh disebut Tuhan selain aku. Maka sholatlah kamu untuk mengingat aku. Berarti orang yang tidak sholat berarti tidak zikir. Zikir utamanya itu sholat. Untuk zikir yaitu ingat pada Allah. Namun setelah sholat sudah kita disuruh zikir, ingat lagi pada Allah. Jangan lepas, siapa tahu ketika kita sholat pikiran kita ke mana-mana. Maka begitu selesai kita zikir astagfirullah, astagfirullah. Semua yang kita baca setelah sholat namanya zikir. Allahumma anta salam, ayo terus dan seterusnya sampai subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, semuanya adalah zikir. Maka disuruh badkurullah nikmat Allah, ingatlah kalian kepada nikmat Allah. Kita hidup atas nikmat Allah. Betapa banyak nikmat Allah yang telah dikaruniakan kepada kita. Berupa apa saja? Nikmat sehat, nikmat peluang, nikmat ibadah, nikmat mengkonsumsi berbagai macam pemberian Allah. Bahkan semua yang ada tumbuh di muka bumi ini ada semua nikmat karunia Allah yang diberikan kepada kita untuk dikonsumsi sehingga menimbulkan kekuatan pada diri kita. Coba bayangkan seandainya tumbuh-tumbuhan yang kita konsumsi itu tidak punya protein, tidak punya gizi, tidak ada vitamin, bisa apa kita? Ini harus dipahami. Jadi mungkin tidak ada vitamin C-nya sehingga kita mulut kita selalu apa itu tidur siang itu namanya apa? Apa Pak? Sariawan. Kalau tidak ada vitamin C, mulut kita tidak bisa makan dengan nikmat. Ini contoh saja. Untuk itu sekali lagi, marilah kita hidup ini senantiasa ingat kepada yang menghidupkan kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah negara kita dibentuk dengan menyebut nama Allah, dengan ucapan ketuhanan yang Maha Esa. Tapi tampaknya itu hanya di mulut, tidak sampai ke hati dan tindakan. Maka dia dengan nikmat Allah yang telah diberikan pada kalian, alaikum, yang telah diberikan pada kalian. Nah, kalian gunakan untuk sesuai dengan perintah Allah, namanya bersyukur. Menerima nikmat Allah kemudian digunakan sesuai dengan yang dianjurkan, diperintahkan Allah, itu namanya syukur. Orang kaya zakat, punya kelebihan infak, sehingga dikatakan orang yang infak dalam kondisi kesulitan dan sulit, dalam kondisi longgar, maka disediakan oleh Allah surga. Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Tidaknya itu, bagaimana bisa mengendalikan marah, wal kadzimin ghaidh, mampu mengendalikan marah. Sebab kadang-kadang kita itu sering disakitkan orang lain, kalau tidak hati-hati kita marah. Nah, kita mampu mengendalikan, maka ini termasuk bagian dari orang yang akan dijamin dengan surga Allah. Tidaknya itu, kita biasakan memaafkan orang lain, bal'afirannya, selalu memberi maaf pada orang yang pernah berbuat salah kepada kita. Ada lagi, kalau kita terlanjur melakukan hal-hal yang negatif, waladzina fa'al fahsyatan, atau menempatkan diri kita tidak pada tempatnya. Contohnya apa? Zona hijau dianggap zona merah, itu namanya menempatkan diri pada tempatnya, direwangi, tidak keluar rumah, tidak ke rumah Allah karena hanya ketakutan yang berlebih. Ya mestinya kalau zona hijau ya tetap kita masih biasa. Ini contoh saja. Nah, manusia kadang-kadang berlebihan dalam menyikapi masalah, itu termasuk zalim. Maka kita mohon kepada
136. Wa misaquhu, dan janji Allah. Janji Allah itu apa? Ya agama ini janji Allah. Maka kalian dulu ketika masih dalam alam roh dikatakan, bukankah aku ini Tuhan? Ya, bala, ya betul, kami bersaksi, ya, nanti akan kami buktikan dalam kehidupan. Ternyata setelah kita hidup di alam nyata ini, kita lupa terhadap janji kita bahwa yang kita sembah hanya Tuhan yang Maha Esa. Qultum allazi wasalum, yang telah mengikat kalian dengan janji itu. Jadi kita hidup itu membawa janji untuk membawa, melakukan, mengakui bahwa Tuhan itu satu yang menciptakan kita, dan Tuhan memberikan pola hidup, cara hidup pada kita, namanya apa Bang? Agar kita tahu tata cara hidup, namanya apa? Agama. Jadi kita tuh dituntut dengan agama agar nanti bisa melalui akhirnya sampai pada ujung paling ujung, namanya kematian. Nah, setelah matilah kita akan mendapatkan atau menerima apa yang kita amalkan ketika hidup di dunia. Nah, kalau kita ingin mendapatkan surga, syaratnya kudu mati. Itu jangan dengan berharap surga masih hidup, mati. Allah menjadikan setelah mati. Namun tidak boleh kita mati tergesa-gesa sampai melakukan apa namanya, ngawali, bunuh diri. Tidak perlu. Biarlah usia diberikan Allah sehingga kita tinggal memanfaatkan usia yang ada pada kita. Sekali lagi, tidak perlu kita minta umur yang panjang. Coba menjauh Pak Marti contohnya, kira-kira jika umur 100 tahun siap berapa? Kalau sabar, nisfu sabar minta umur panjang, memangnya umur panjang itu kepenak. Maka Nabi ngajari jangan minta umur panjang, mintalah umur yang produktif, usia yang kita masih bisa menjalankan perintah Allah, bisa sholat, bisa bekerja yang bermanfaat, itu namanya usia yang produktif. Wa juga min an uradda ila adzal umur, dan aku berdoa pada Allah untuk tidak dikembalikan ke usia yang tidak produktif. Usia yang tidak produktif apa? Bahasa Jawa ada namanya apa? Pikun. Diusahakan kita tidak pikun. Insya Allah asal kita rajin baca Quran, insya Allah kita tidak mengalami pikun. Ya, syaratnya rajin. Walaupun kiai kalau tidak rajin baca Quran, ya jangan berharap. Nah, saya pernah biasa jadi kiai yang pidato ke sana kemari, tua-tua ternyata jadi pikun karena biasanya apa namanya, jargoni. Paling berat itu jadi kiai, karena apa yang diomongkan itu dijadikan pegangan. Mulai ning kene ana kiai jenenge ustaz. Apa ya? Tidak ada kiai itu apa yang diucapkan dan dilakukan bahkan sering saya itu ada orang tanya, kiai yang bisa apakah kenal dengan kiai yang bisa berhubungan dengan makhluk halus? Wah, berat. Ya, ternyata kita masih mempercayai tentang memang ada makhluk halus, tapi tidak perlu kita bujuk-bujuk. Kita itu sudah diberi standar Al-Quran juga, diberi cara hidup yang Al-Quran sudah cukup. Bahkan setan iblis itu takut dengan Al-Quran. Al-Quran diamalkan dengan ikhlas. Tahu ikhlas apa adanya. Jangan disalahgunakan. Quran malah digunakan untuk jimat. Nah, itu tidak benar. Jimat itu maksudnya pegangan. Quran berpegang pada Al-Quran, tapi bukan jimat ditulis di kertas terus dibungkus terus ditempatkan di pizza atau di sapu. Nah, itu yang salah.
pas-pasan, perlu diluruskan. Ilmutum saat kalian apa janji yang diikatkan pada kita, yaitu ilmutum saat kalian semua menyatakan, mengucapkan sami'na wa ata'na, kami dengarkan dan kami taat. Jadi kita hidup ini sudah mengatakan sami'na wa ata'na, kami dengarkan, kami perhatikan semua perintah Allah dan akan kami kerjakan. Orang yang mengerjakan perintah Allah, ajaran agama namanya taat. Taat bahasa Arabnya, tapi bahasa Indonesia sudah taat. Taat itu tunduk kepada apa yang menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata tunduk kita kepada Allah kalah dengan tunduk kita kepada corona. Contoh saja, corona dengan dianjurkan memakai masker untuk tidak kontak dengan sesama manusia, kemudian untuk tidak keluar dari rumah. Taatnya bukan main, tapi ketika Allah menyuruh kita sholat, ketika ada adzan, tidak. Ketika disuruh kita mengeluarkan zakat, tidak ada rasa takut. Ya kan? Ini kita rasakan ketika kita diperintah untuk sholat, adakah kita rasa takut, khawatir kalau ngalami sakit seperti kena corona? Ada enggak? Tidak ada. Tanyakan ke masyarakat. Tapi begitu ada berita corona, mereka sudah betul-betul takutnya bukan main. Padahal kita disuruh optimis, gede hati, karena semua itu terjadi kalau sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus dipahami betul-betul. Masyarakat masih, saya sering mengirimkan berita, kita sering menelan mentah fatwa dari ulama. Daripada wujudnya ulama itu menyampaikan dan pemerintah memberikan fakta bahwa ini daerah hijau, ini daerah kuning, ini daerah merah, sehingga tidak semua digebyang. Apa Pak? Tahu gebyang ya? Bangku podo kebesak Indonesia, pada ada daerah yang belum tidak kena apa-apa. Nah ini sehingga mereka atau ditutup lebih-lebih kalau di sekitarnya orang-orang yang katakan munafik atau orang kafir harus ditutup, semua tutup. Akhirnya menjadi masjid itu bukan rumah Tuhan, tapi rumah diwalik. Bukan diwalik apa? Hantu. Karena tidak pernah digunakan sholat. Ini yang harus dipahami. Maka kalau perlu digilir yang ke masjid siapa 5 orang sehingga masjid tidak pernah kosong, tidak menjadi rumah hantu. Wattaqwa, dan takwalah hal yang kepada Allah. Hidupnya takwa, termasuk puasa, tujuannya takwa. Dan takwa itu perlu disaranai, namanya wasilah. Wujudnya apa? Sholat, puasa, ini semua menuju takwa. Maka di dalam surat Al-Maidah nanti ayat 35 dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Hai orang-orang yang beriman, takwalah kepada Allah dan carilah jalan wasilah perantara menuju takwa. Jalan untuk membuktikan takwa apa? Ya sholat, ya zakat, ya puasa, ya haji bagi yang mampu, umroh, sedekah, infak, itu semua adalah jalan menuju takwa. Rukun dengan tetangga, memaafkan orang lain, kalau terlalu buat salah segera tobat. Ini semuanya wujud nyata daripada wasilah. Sering wasilah disalahartikan malah mencari apa itu, kepada tempat orang-orang yang dianggap keramat, ke kuburan-kuburan wali. Maka paling ramai itu kalau puasa ini kuburannya para wali. Tapi amat hafal untuk tangganya. Di tempat itu berpuasa ini luar biasa. Siang malam bis-bisan dari luar daerah luar biasa. Mereka hanya datang ke kuburan
kuburan. Saya mendengarkan langsung, sengaja saya tidur karena kebetulan yang punya mengurusi masjid teman dari Tempo nginep di sana. Atau tidak pernah sepi, siang malam betul-betul semalam semuanya penuh dengan orang ziarah. Terus jauh-jauh dari Jakarta, dari Surabaya datang ke kuburan Demak itu Mawar. Kalau ingin datang ke kuburan, cari kuburan ke cara kira apa? Tambah. Itu ya kuburan, sama aja kuburan. Setelah kuburan bisa menjadikan sarana wasilah kita untuk ingat kepada kematian, kepada kubur sama dan kami besok akan mengikuti jejak mereka, yaitu ikut mati pasti. Nah, kalau mati yang dibawa apa? Amalnya. Maka Nabi pernah pesan mayit itu diikuti 3 perkara. Ya, setiap mayit meninggal itu diikuti 3 perkara. Yang 2 pulang, yang 1 tetap menemani. Yang 2 apa? Keluarga. Termasuk mobil atau kereta yang ngantar. Pulang dah itu. Pulang karena bisa akan dipakai lagi oleh yang lain. Tapi yang 1 amal. Amal itu menyertainya karena akan menjadi saksi. Akan mengantar ke surga, mengantar ke neraka karena amalnya. Maka sekali lagi ingatlah bahwa kita tidak perlu datang ke kuburan orang-orang soleh. Jadi kita ke Mekah Madinah mampir kuburan Nabi itu untuk mengingat jasa beliau dalam mengembangkan agama, termasuk Quran ini bisa kita terima ini karena jasa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Innallah, kenapa kita harus takwa kepada Allah? Takwa mengamalkan ajaran agama perintah Allah dengan sebaik-baiknya dan menjauhi segala larangannya. Namun harus dipahami, apa kita cukup hanya secara lahiriah saja? Innallah, sesungguhnya Allah alimun, betul-betul mengetahui bila disudur apa yang ada dalam hatimu. Dilakoni tenang dan kepada Allah banyak. Nah, orang Jawa ngarani aku tutup motor. Nah, kalau sekarang apa? Kalau ngomong ya namanya kembang lambe. Ada lagi yang modern sekarang campur. Cari muka. Ada lagi mosok orang besar kok andul sembako di kampung itu kan ya tidak ada tugas RT. Mosok Pak Bupati kok membawa kerdus sembako ke kampung-kampung. Nah, itu namanya mencari muka karena akan nyalon bupati. Itu. Nah, dalam agama perbuatan yang mencari muka itu namanya apa? Ria. Nah, ria itu akan hilang, musnah, amal kita tidak ada pahalanya apa-apa. Hanya mencari muka lah. Bangsa kita senang ada orang mencari muka, padahal sudah punya muka sendiri-sendiri. Sekali lagi ingat, innallaha alimun, sungguh-sungguh Allah itu mengetahui persis apa yang ada di dalam hatimu. Kadang dadamu itu tahu. Dengan ngaji tenan kalau orang itu tahu Allah. Ngaji dimasukkan hati atau hanya sekedar dibaca itu tahu. Maka sekali lagi dengan cara seperti ini kita dihadapkan orang ngaji itu sebetulnya membersihkan hati kita. Oh gitu ya. Kalau itu saya ini masih belum tepat, maka dirubah. Nuceni hati, bersih hati. Hati kita sudah bersih dari sifat-sifat yang tidak baik atau kotor. Nah, kita itu sering virus hati itu sering diabaikan, dengki, iri, suka mencela orang, itu kan virus hati. Wailul likulli humayatin lumazah. Sering kita baca tapi tidak dipahami, tidak diamalkan dalam kehidupan. Itulah
manfaatnya ngaji Al-Quran agar bisa membersihkan hati kita dari sifat-sifat yang tidak terpuji. Sifat tercela harus dihindarkan karena Allah tahu semua, sehingga Al-Quran diturunkan untuk membersihkan hati kita. Kita lanjutkan. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum sana'anu qawmin ala alla ta'dilu i'dilu wa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Monggo. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum sana'anu qawmin ala alla ta'dilu i'dilu wa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Ulangi lagi. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum sana'anu qawmin ala alla ta'dilu i'dilu wa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Karena kita diberi tata cara hidup di tengah-tengah masyarakat. Ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang amanu yang beriman. Jadi kita senantiasa diperintah orang beriman, yaitu orang yang takwa. Karena Quran ini untuk pedoman orang yang takwa. Hudal lil muttaqin. Ingat-ingat hudal lil muttaqin. Ketika kita habis baca ihdinas siratal mustaqim, ingat-ingat, ya Allah, bimbinglah kami ke jalan yang lurus, yaitu siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah Kau beri nikmat, para nabi, para utusan Allah, para orang-orang yang baik, para wali. Wairil maghdubi, bukan jalan orang-orang yang Kau murkai, yaitu orang yang tahu jalan benar tapi dia yang disebut malah jalan yang salah, benar dimurkai. Dan bukan jalan yang orang-orang yang tersesat. Kalau tersesat sudah tahu, kita sadar bahwa tidak mungkin matahari, bumi, langit, bumi itu diciptakan oleh manusia. Yang diciptakan mesti Tuhan yang Maha Esa. Lalu bisa berubah jadi manusia Tuhan. Nah, ini namanya pemikiran yang salah. Salah jalan itu namanya apa? Tersesat. Itu walal boleh. Maka begitu kita selesai, dianjurkan membaca amin. Maksudnya apa? Kabulkanlah, penuhilah permohonanku. Maka Nabi menyusun Al-Quran terus langsung. Surat Al-Baqarah berbunyi, Dzalikal kitabul
minta hidayah petunjuk. Nah, ingin dapat hidayah ya kitab ini. Kitab ini apa? Al-Quran. Nah, ingin dapat hidayah ya Quran ini. Minta hidayah tapi tidak pernah baca Quran, tidak pernah memahami Quran. Maka sekali lagi kami sempatkan setiap Senin malam sepekan sekali agar kita walaupun satu kalimat, satu kata bisa mengerti kandungan Al-Quran. Jangan harap mau merasa takut Quran kok mengandung. Dikatakan kandungan Quran, dikatakan Quran kok mengandung. Jadi apa yang ada di dalamnya itu hanya kandungan. Seperti jeruk mempunyai kandungan vitamin C, beras punya kandungan, itu namanya apa yang ada di dalamnya. Al-Quran apa yang ada di dalam Al-Quran, begitu juga apa yang dalam perut ibu namanya juga kandungan. Jangan sampai memahaminya terus disamaratakan atau ambigu. Sekali lagi kata diperintah oleh Allah agar mengikuti petunjuknya yaitu Al-Quran. Nah, isi Al-Quran itu hakikat agama. Hakikat agama hanya satu. Kalau Tuhan itu satu, agama mesti ini Pak, harus diyakini. Kalau agama lebih dari satu berarti Tuhan mesti lebih dari satu. Paham ya Pak? Kalau Tuhan itu satu mesti agama satu, nggak mungkin. Ini cara untuk kita sendiri memahami Al-Quran. Jadi kalau ada agama lain ya kita hargai saja, tapi kita harus yakin bahwa agama itu satu karena Tuhan satu. Dibuktikan dengan mengatakan inna dina indallahil Islam. Kurang jelas. Sesungguhnya agama bagi Allah itu hanya satu, Islam, tidak ada agama yang lain. Kalau ada itu mesti ada semacam penyimpangan dari orang-orangnya, itu terus diberi nama sendiri sesuai dengan keinginannya. Jadi Nabi Isa yang dibawa juga Islam, Nabi Musa juga Islam, Nabi Ibrahim juga Islam, karena mereka mengikuti ajaran Nabi Ibrahim. Dan Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi yang lain itu semuanya anak cucu Ibrahim. Mereka mengikuti ajaran Ibrahim, nggak mungkin mereka mempunyai nama agama sendiri. Ini harus dimengerti sesuai dengan Al-Quran. Namun Al-Quran menghargai yang penting. Tidak ada ayat yang mengatakan, nanti ada innalladzina amanu walladzina hadu wassabirun wan nasara, ada man amana billahi wal yawmil akhir wa amila sholihah. Orang beriman dan orang mengaku agamanya Yahudi dan mengaku keyakinan yang lain dan mengaku Nasrani, mereka yang penting percaya kepada Allah dan percaya pada hari akhir, terus diwujudkan dalam bentuk amal. Kalau percaya kepada Allah seperti mereka Islam tuh Pak. Itulah, jadi jangan terus ditelan mentah. Kalau begitu sama saja agama itu namanya ada beriman Yahudi, Nasrani, Sabiun. Tapi diikuti orang yang mengaku beriman kepada Allah, ngaku Yahudi, ngaku agama lain, ngaku keyakinan lain, ngaku apa saja, ngaku Nasrani. Syaratnya kalian satu, percaya kepada Allah. Percaya Allah mesti apa? Otomatis Islam. Kalau percaya pada Allah. Wah, yang harus percaya bahwa nanti di belakang ada kehidupan berikutnya, hari akhir, yang akan menyeleksi atau menyaring hasil kerja kita ketika di dunia. Semangat tidak dijiwai oleh rasa ketuhanan, tidak. Saat kita beribadah di hanya asal ikut-ikutan. Ini yang harus dimengerti kita semua. Maka tugas kita di dunia ini yaitu melestarikan atau mensosialisasikan nilai-nilai agama yang diturunkan Allah lewat para nabi di tengah-tengah masyarakat, agar orang itu
tidak saling rebutan, tidak saling menang-menangan dalam hidup dan berkehidupan ini. Semuanya sudah diberikan oleh Allah kepada hambanya. Sekali lagi, Allah kepada hambanya. Jangan bilang Allah kepada umatnya. Ini salah fatal. Umat Allah itu berarti Allah itu manusia. Nah, umat itu bangsa, sebangsa. Kepada manusia adalah hambanya. Nah, umat Islam, umat agama, umat Nabi Muhammad, umat Nabi Isa, umat Nabi. Tapi kalau hamba hanya hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sadar bahasa Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita bersaksi bahwa Muhammad itu hamba Allah dan utusan Allah. Maka dari itu kita lanjutkan. Kunu, jadilah kalian, tugas hidup kita, jadilah kalian qawwamina, penegak agama lillahi karena Allah, syuhada'a sebagai saksi. Kita sebagai saksi penegakan agama di tengah-tengah masyarakat, bil qisti, dengan adil. Kita dituntut untuk menjadi manusia yang menegakkan kebenaran, menegakkan keadilan. Semuanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini harus dipahami kalau kita diperintah agar menjadi orang yang menegakkan kebaikan dengan kebenaran di tengah masyarakat. Semuanya karena Allah, bukan untuk mencari apa tadi? Mencari muka atau pencitraan. Citra itu sampaikan Pak ya, di rumah itu ada namanya jambu citra. Jambu citra rasanya manis, tapi di dalamnya tidak ada isinya. Ini ternyata namanya pencitraan itu orang yang melakukan perbuatan baik tapi tidak ada isinya, tidak mengharap itu Allah SWT, tidak ada petunjuknya melakukan sesuatu, tidak ada petunjuknya, tidak ada isi bahwa ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya dalam hidup bermasyarakat, wala yajrimannakum, janganlah kalian didorong untuk berbuat dosa sana'an qaumin, karena rasa benci kepada suatu kaum. Kita tidak boleh benci kepada pemeluk agama apapun, tidak boleh benci, tapi kita apa? Kalau kita apa? Benci apa kasihan? Ya Mas Siti, kalau melihat pemeluk agama lain, benci atau kasihan? Kasihan. Kita ajak kasihan. Bapak dia nanti akan menjadi bahan bakar ya. Mereka kamu sakit, maka kita ajak. Jadi ngajak mereka bukan benci tapi kasihan. Sama-sama hidup di dunia, dilengkapi dengan anggota tubuh yang sempurna, dengan nyawa yang ada dan diberi kesehatan dan persediaan yang diberikan kepada hamba-hambanya, baik yang beriman dan iman, semuanya sama. Nanti di akhirat tempatnya berbeda. Maka marilah semangat dalam beragama, karena kita sudah disediakan tempat yang indah, namanya apa? Surga. Disediakan untuk siapa? Orang yang takwa, orang yang beriman, yang beramal soleh, beramal, bekerja, melakukan kegiatan itu semangat atau sae itu semaunya, asal dilakukan, asal dikerjakan, apa semangat. Kuliah saja harus semangat, bekerja harus semangat, tidak semaunya. Kalau semaunya ya hasilnya ya apa adanya. Nah, coro kiai ini besok nih suatu yang berani ngemper, habis dia hanya semaunya sendiri, tempatnya termau diambar. Tapi masih alhamdulillah daripada di ya tahu Pak, walaupun diambar di surga tetap lebih nyaman dengan diambar hotel hotel mana itu
Malioboro, dalam apa Jogja yang terkenal di apa? Amplas. Nah, Plaza Ambar di Ngambarnya kan lebih bagus daripada di dalam api. Maka dari itu rapopo lah dengan Ambar, yang penting di surga. Yang ini harapan kita seperti itu. Maka dikatakan janganlah karena kamu benci, hidup tidak boleh membenci, terutama pemeluk agama lain. Mereka memusuhi, kasihan yang kita hadapi. Untuk berbuat dosa berupa apa? Ala-ala dulu untuk kamu tidak berbuat adil. Kan kadang-kadang kita menjadi saksi agama umum, jerumuskan saja biar mereka masuk penjara. Dan kan ada seperti itu. Tidak boleh. Orang Islam harus menampilkan sikap yang adil di tengah-tengah. Kalau memang salah, katakan salah. Kalau benar, atau benar. Tidak boleh dengan bahasa apa Pak? Bang Cinde. Apa itu Pak Leman artinya? Apa Pak? Bang Cinde, Bang Cilacap apa artinya? Pasal apa? Pilih kasih atau tidak. Jadi karena itu agama kita terus diberikan kesaksian yang palsu, itu tidak boleh. Saksi harus yang betul, yang benar, karena tanggung jawab kepada Allah. Maka hidup ini adillah. Adil itu imbang di tengah-tengah sesuai dengan apa yang adanya. Adil itu lamanya dolim. Adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dolim sebaliknya menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Maka kita diperintah untuk menjadi orang adil. Allah tidak suka pada orang yang dolim, menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Tuhan 5, 3, 2. Tuhan minta pada Tuhan harus lewat orang-orang yang telah mati. Orang telah mati sudah diputus oleh Allah. Orang yang sudah mati itu semua amal baiknya tidak bisa berubah lagi kecuali punya simpanan 3. Idza matabnu adama in qata'a amalu illa min salas. Orang kalau sudah mati tidak punya aset perbuatan baik lagi kecuali punya investasi 3. Ini harus diingat-ingat. Insya Allah walaupun kita sudah mati atau sudah meninggal, kalau punya investasi salah satu 3 ini akan selalu mendapat pahala, meringankan beban kita di akhirat. Pertama apa? Sedekah jariyah. Sedekah itu sebagai bukti pernyataan benar bahwa kami mendapat rezeki benar-benar pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai ungkapan syukur bahasa Indonesia terima kasih kami sudah menerima, maka sebagian kami kasihkan. Itu sudah menjadi isyarat pada kita, bahasa kita itu adalah kalian berterima. Bukti terima kasih yaitu sebagian yang kita terima dikasihkan kepada orang lain yang membutuhkan. Selanjutnya yang kedua itu sedekah jariyah bagi yang kaya punya harta. Biasanya punya harta kan disimpan di bank mana biasanya. Nah, anak itu diberikan orang lain, jangan diambil sendiri. Itu namanya sedekah jariyah. Yang kedua punya ilmu. Ilmu itu harus betul-betul bermanfaat, membawa kebaikan bagi masyarakat. Seperti Mas Imam, Mas Siddiq itu mencari ilmu. Ilmu itu nanti akan memberikan manfaat kepada masyarakat. Seperti ilmu tentang keuangan, bagaimana agar mengelola keuangan itu bisa bagus, bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat. Sampai malah mengambil manfaat dari ilmunya. Itu terbalik. Jadi ilmu itu bagaimana bisa dinikmati, dirasakan oleh orang banyak, jangan malah mengambil manfaat dari ilmunya
sehingga kita jadi korupsi, kemudian mencuri, dan ternyata ini ada sebuah anekdot. Ada orang merampok ke bank, langsung ambil uang dulu, kasih dua ambil. Sampai di rumah mereka dihitung saya, tidak usah. Nanti kan polisi kan datang ke bank, maka berarti kan tanya pada pimpinan bank berapa yang dirampok. Dapat 3 miliar atau 30 miliar. Ternyata ketika diinformasikan ke TV, bank telah kerampokan dengan jumlah uang tadi 3 miliar, 5 miliar atau bahkan 10 miliar. Saya merampok munek-munek itu wajar, aku sekangelan momentum 3 juta, dia sing ketua bank, kepala banknya malah itu 7 juta atau 7 miliar. Ini kan sering terjadi seperti itu. Jadi bank itu tidak melaporkan apa adanya, dilaporkan digelembungkan karena kerampokan itu. Atas nama perampoknya hanya untuk 3 miliar, kepala banknya mendapat 7 miliar. Ini saya ngerampok sopo jajan. Ini sering terjadi seperti itu. Maka hati-hati dengan laporan itu. Sekarang laporan palsu, sehingga perampok bedanya inilah kondisi real yang ada di negara kita. Maka marilah kita tanamkan kebenaran, kebaikan itu kepada generasi yang akan datang, termasuk imam dan syirik itu adalah nanti yang akan mengganti generasi sekarang. Memakai cara rusak, kalian dipersiapkan menjadi orang yang akan memperbaiki kondisi negara kita, negara Indonesia. Sekarang lanjutkan. Innallaha, sekali lagi, innallaha khabirum bima ta'malun. Sekarang ditekankan, Allah tahu persis, tahu lahir batin, jebul-jebul, luar dalam tentang apa yang kau kerjakan. Yang kau kerjakan betul-betul mengikuti petunjuk Allah, ikhlas, atau hanya dikerjakan secara lain saja, tidak sesuai dengan kosak karpe dewi, tanpa rumus atau pemberian dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini semua petunjuk bagi kita agar apa yang kita kerjakan betul-betul itu karena Allah, karena semua akan diketahui Allah. Itu karena Allah, karena mencari muka, atau karena faktor yang lain. Maka kita lanjutkan. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus shalihat. Boleh berhenti, boleh terus. Lahum maghfiratun wa ajrun 'adzim. Baca terus, boleh, baca terus. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus shalihati lahum maghfiratun wa ajrun 'adzim. Pendek dibaca terus saja. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus shalihati lahum maghfiratun wa ajrun 'adzim. Ulangi. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus shalihati lahum maghfiratun wa ajrun 'adzim. Wa'adallah, Allah berjanji, memberikan janji alladzina, kepada orang-orang amanu yang beriman. Wa'amilu, tapi diikuti wa'amilu, dan berbuat, melakukan as-sholihati, hal yang baik-baik. Apa yang janjikan Allah? Jadi
Itulah Pak Presiden itu membuat kartu apa? Kartu sehat, kartu pendidikan, kartu sembako, kartu. Allah memberikan lalu bagi mereka, bagi orang beriman dan beramal soleh. Sering saya sampaikan bahwa iman dan amal soleh itu semacam dua sisi mata uang. Coba jangan duit gambarnya separuh roh payu lah, laku dah. Walaupun itu ratusan, tapi gambar separuh roh yang belakangnya tidak ada gambarnya, atau di belakang roh depannya ada gambarnya, laku dah. Begitu juga agama seperti itu, antara iman keyakinan yang ada diri kita dengan amal soleh harus paralel. Iman diwujudkan amal soleh juga dijiwai oleh iman. Contoh yang paling gampang, orang yang beramal melakukan suatu tanpa iman itu ibarat orang gila. Orang gila itu berbuat asal mau kayak duit, tidak ada yang mendorong dia apa. Yang penting ngamuk, yang penting dia melakukan sesuatu tanpa ada motivasi dari dirinya. Orang gila namanya berbuat tanpa iman. Sebaliknya beriman tanpa berbuat itu ibarat orang yang melamun apa? Angan-angannya tinggi tapi tidak dibuktikan dengan usaha. Orang melamun itu contoh saja Siti dan Iman melamun. Tak pun saya pakai pesawat. Jadi orang melamun kan kesaksian jadi tanpa ada sulit untuk dibuktikan. Nah, itu orang yang beriman tanpa amal, tanpa bukti perbuatan. Maka ya harus disamakan antara berbuat dan beriman. Iman turunnya, perbuatan itu badan dan roh terus ada. Kalau roh juga tidak bisa berbuat, badan tanpa roh juga tidak bisa berbuat. Itulah iman dan amal soleh. Maka Allah berjanji siapapun yang beriman diwujudkan dalam bentuk amal nyata, namanya amal soleh, maka mereka akan mendapatkan ampunan, amal bersih. Kartu bersih, kartu bukti bahwa dia bersih dari terlibat perbuatan negatif. Wajib dan pahala yang besar yaitu surga. Dan tidak masuk surga, yang masuk pahala besar itu surga. Orang yang beriman kepada Allah akan mendapatkan kartu satu, bersih diri dari perbuatan celah. Kalau sekarang namanya apa? Yang dikeluarkan dari pelajaran namanya apa? Aneh. Yang dikeluarkan penjara oleh Roni itu apa? Asimilasi. Ya, asimilasi bersih. Maka jangan sampai dirusak lagi. Ampunan jangan sampai rusak lagi. Wajib dan pahala yang sangat besar yaitu surga. Selanjutnya ayat berikutnya. Nah, ini yang harus kita pahami. Setiap ada penjelasan tentang iman amal soleh, di belakangnya ada tentang kafir. Setiap ada penjelasan kafir, di belakangnya ada penjelasan tentang iman dan amal soleh. Ini memberikan pelajaran kepada kita umat manusia bahwa Allah mempersilahkan kalian akan milih jalan iman atau jalan kafir, silakan. Yang penting sudah disampaikan.
tidak memaksa, tidak dimaknai bukti bahwa agama Islam tidak memaksa orang harus gini harus gini. Silakan. Yang jelas orang yang beriman beramal soleh nanti hasil akhirnya apa? Hasil akhir namanya apa, Mas Siti? Hasil akhir namanya apa? Apa? Finalnya atau finishnya nanti akan jadi ujungnya di sana surga. Tapi kalau berbuat jelek ujungnya di sana neraka. Silakan pilih. Kalian sudah kami beri akal, diberi hati, silakan. Kurang apa nih Allah kasih saya kepada hambanya, dipersilakan. Sampai Nabi berperang apa itu, ikmal masyita fa innaka mayyitun, silakan berbuat sesuka hatimu, saksenemu, karena nanti kamu pasti akan mati. Sudah mati apa? Nah, orang Jawa juga istilah mudong boy pekerti, mudong boy pekerti. Mati itu akan memetik hasil kerja kita ketika di dunia. Maka mau di dunia marilah kita memperbanyak amal baik, tapi dijiwai dengan iman, namanya lillahi. Kan kita setiap berbuat lillahi ta'ala. Sholat ya lillahi ta'ala. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaaya lillahi rabbil nawaitu syawaqatin, akhirnya lillahi ta'ala. Semuanya lillahi ta'ala, karena Allah, tidak karena manusia. Ini harus dibersihkan amal kita dari tadi mencari muka. Walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim. Bi ayatina ini yang panjang sama dengan ulaika tapi namanya berbeda. Yang depannya tina itu namanya majais mufassir. Boleh dibaca satu alif, maksimal 3 alif. Boleh dibaca 3 alif. Tapi ulaika itu wajib dibaca 3 alif. Ini bedanya. Sama-sama ada halilintar ya, tapi membacanya berbeda. Kalau yang depan itu namanya jaiz, boleh kamu baca 1 alif, boleh kamu baca 3 alif. Tapi yang belakang ulaika itu harus dibaca 3 alif. Sekedar saja bersama mengatakan walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim. Diulangi. Walladzina kafaru wa kadzabu bi menutup diri, namanya hatinya ditutup, tidak menerima informasi dari luar, itu yang menutup. Orang kafir yaitu orang yang tidak mau menerima informasi dari Nabi Muhammad berupa agama. Zaman Nabi Isa juga gitu, orang yang tidak mau menerima informasi dari Nabi Isa, zaman Nabi Isa itu namanya disebut orang kafir. Orang yang tidak menerima informasi agama dari para nabi disebut orang kafir. Artinya kafir itu menutup diri, menutup hati. Wala qulubihim gisawah, hatinya sudah tertutup. Kok tertutup? Kota ngomong karena disegel. Segel tahu? Disegel. Ya Bapak? Ditutup, dilak, dikunci. Sudah pintu itu tertutup, dikunci, tidak bisa dibuka. Tidak mau menerima dari siapa, harus sudah ditutup kan tidak bisa menerima orang masuk.
Itu juga orang yang sudah kafir tidak mau menerima ajaran agama. Bagaimanapun sampai kita nusang jembalik kepengen mengislamkan, mengimankan, tetap tidak bisa karena sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat ayatnya, khatamallahu ala wala wala sore bisa waktu walau adabun diawali innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'antarlahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sami mawon pada baik kamu ingatkan atau tidak, tetap tidak beriman. Kalau sudah seperti itu ya kita biarkan. Tapi ingat, kita tetap pernah menyampaikan walaupun dalam bentuk bahasa apa? Bahasa basi. Basi itu kan gosok. Walaupun etok-etokan pura-pura aja-aja. Ini masih sih kalau dengan temannya masih mandi. Kamu sekali tempo ke masjid terhadap teman-teman yang berbeda agama boleh seperti itu. Tapi bahasa-bahasa sebab kalau tidak besok kita di akhirat juga akan diprotes oleh temanku itu. Saya masuk neraka. Nah, kamu kan pernah mendengar teman saya Siddiq Imam tidak pernah ngomong. Kalau ngomong pasti saya ikut. Itu mesti ya, jadi hidup itu jangan sampai hanya sekedar bergaul, tapi pernah ajak-ajak kepada walaupun hasilnya tidak tahu. Contohnya Nabi Muhammad dengan paman sendiri tidak berhasil, tidak berhasil, tidak apa-apa. Yang penting sudah menyampaikan. Ini harus dipahami. Ajak paman Abu Thalib juga hampir berhasil, tapi karena pengaruh keluarga sehingga gengsi sehingga tidak jadi masuk Islam. Walaupun sudah sepenuhnya dia dekat dengan Muhammad, tapi tidak bisa menekan apa? Karena gengsi itu membuat orang sulit untuk diajak berbuat yang benar. Karena maka jangan terlalu jaga gengsi. Kalau memang benar, tidak usah kita selai, kita hindari atau kita tolak. Orang-orang yang kafir menutup hatinya, nah biasanya dilanjutkan bakadzabu. Dan mereka mendustakan, tidak percaya, bahkan dikatakan bohong. Hidup ya sekali di dunia saja. Yang namanya hidup di dunia, di akhirat sudah tidak ada. Di belakang mati jadi tanah. Itu mereka seperti itu. Walaupun agama mengajarkan bahwa di akhirat nanti ada hidup namanya hidup yang kekal abadi. Wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat itu hidup yang lebih bagus dan lebih kekal. Tapi untuk hidup bagus dan kekal itu harus dibekali dari dunia. Namanya tanaman, kita menanam di dunia. Ulaika mendustakan biayatina terhadap ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan kami. Bisa ayat yang bersifat kaunian, kejadian alam, termasuk corona. Ini adalah peringatan bagi umat manusia bahwa ada dan yang paling ditakuti yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka betiklah pelajaran. Yang harus ditakuti hanya Allah, selain Allah tidak perlu ditakuti. Ini yang harus dibahas lagi. Mendustakan atau ada yang bersifat kauliyah, tidak kauliyah itu kejadian alam seperti gempa, seperti banjir, seperti angin puting, puting beliung, ada corona, ada Colorado dan sebagainya penyakit. Nama-nama itu diberi nama orang sendiri. Ini semua adalah tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ada yang tanda-tanda itu diwajibkan dalam bentuk informasi, namanya Al-Quran. Maka setiap ayat, setiap satu angka itu disebut ayat, tanda-tanda pemberian Allah bahwa kita harus percaya adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat itu tanda.
ada bukti. Nah, cara ngutang anu piye? Wisansine nanti ngerti wisansine bisa nagih. Ulaika mereka itu orang yang menutup diri, mendustakan terhadap ayat-ayat kami. Mereka itu patutnya ashabul jahim adalah pemilik neraka, penghuni neraka. Pantasnya dia mendapat tiket masuk neraka. Tiket masuk neraka. Maka dari itu diulangi lagi terakhir karena sudah sampai ain. Mohon maaf, disempurnakan sampai ain, namanya sampai rukuk. Nah, diusahakan kalau ngimami itu diusahakan dari ain ke ain. Kalau ainnya panjang, juga separuh rakaat berikutnya. Maka sholat itu rakaat yang ucapan yang bahasanya keras kan hanya 2. Untuk sholat malam, maghrib 2 rakaat pertama, isya 2 rakaat pertama, subuh 2 rakaat. Maka usahakan kalau bisa baca setiap ayat 1 rukuk khusus subuh. Tapi tidak mampu diparuh, separuh masih mamas. Jadi lihat kan masa depan kita, tidak imami seperti itu contohnya. Jangan asal motor saja, saya lihat asal baca saja. Sudah sampai rukuk malah ditambahi. Contohnya apa? Kullu ya'malu ala shakilatihi wa rabbukum a'lamu man wa ahda sabila. Malah ditambahi yas'alunaka 'anil ruh qul ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Ini sebetulnya sudah ain tadi, tapi ditambahi ya naga karena itu dianggap punya pesan yang khusus. Tapi menurut etika baca Quran tidak pas, malah nambahi lagi, harus dikerjakan sampai selesai. Ini contoh saja, sekali lagi monggo dengan jadi imam usahakan kalau baca Quran atau ayat dari rukuk ke rukuk, atau kalau setengah rukuk yang setengah disempurnakan pada rakaat berikutnya. Saya pernah yang ingatkan pada cucu rakaat qatamallahu ala qulubi wa ala sam'ihim. Cucu qatamallahu ala qulubi itu kepada siapa? Kalau mulai harus kenal ladina kafaru sawana alaihim. Ini contoh saja. Jadi jangan sampai kita baca tapi tidak tahu. Nah, cara coba Bapak foto, ya Pak ya. Orang-orang foto ini tidak perlu tanda-tanda bacanya. Seperti ada baca kan ada koma titik koma, ada tanda penuh, ada tanda tanah, ada tanda titik 2. Ini semua ada tanda. Quran juga ada tanda seperti itu. Untuk sekali lagi dengan membaca Quran ayat per ayat ini diharapkan kita itu mengerti bagaimana cara membaca Quran yang baik. Maka kita lanjutkan. Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum idza hamma qaumun ay yabsutu ilaikum aydiyahum wa kaffa aydiyahum ankum wattaqullaha wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum idza hamma qaumun ay yabsutu ilaikum aydiyahum wa kaffa aydiyahum ankum wattaqullaha wa 'alallahi falyatawakkalul